Saudara, hari ini Sabtu, 29 April 2023, hari ke-21 setelah Paskah. Dalam Matius 5 ayat 1 dan 2 kita membaca, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, saudara, kelompok-kelompok orang banyak mengikuti Yesus. Mereka mengikut Yesus karena tahu bahwa laki-laki bersandal itu telah mendekatkan berita tentang kerajaan Allah dan seruan pertobatan kepada umat, membahasakan kerajaan Allah sebagai kesediaan Allah untuk mengulurkan tangan kepada manusia berdosa, merangkul orang yang terpinggirkan, dan membebaskan orang yang tertindas dari kuasa-kuasa jahat, dan menyambut semua orang yang sakit secara fisik, psikis, dan spiritual, serta menyembuhkan mereka. Dengan jalan itu, saudara, Yesus dari Nazaret telah membangkitkan pengharapan di hati banyak orang di seluruh Syria. Maka dalam kelompok-kelompok besar, massa rakyat datang kepada Yesus untuk mengikut Dia. Yesus sendiri telah memanggil beberapa orang untuk menjadi penjala-penjala manusia. Mereka tergabung dalam tim pelayanan atau tim misinya. Mereka mengikuti laki-laki bersandal dari Nazaret itu jajah di Somilangkori, menjelajahi seluruh Galilea, dan melayani manusia berdosa, khususnya manusia berdosa, korban dosa struktural, yakni kaum yang tertindas dan terpinggirkan. Mereka belajar padanya. Mereka belajar dari Dia. Kelak mereka akan diutusnya, baik untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, Matius 10 ayat 5 sampai dengan 8, maupun setelah kebangkitan Yesus memuridkan segala bangsa baginya, Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Dimulai dari 4 orang, yakni kakak beradik Simon dan Andreas, dan kakak beradik Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka adalah murid-muridnya. Hoi mateitai autu, Matius 5 ayat 1. Jadi saudara, ada 2 golongan pengikut Yesus. Pertama, murid-muridnya, yakni orang-orang yang dipanggilnya secara langsung untuk mengikut Dia. Kedua, orang-orang banyak, yakni kelompok-kelompok massa rakyat yang terdiri dari orang-orang yang merasa terpanggil untuk mengikut Yesus setelah mengetahui praksis laki-laki bersandal dari Nazaret itu dan sikapnya yang belas asih kepada kaum yang tertindas dan terpinggirkan. Bagi Yesus dari Nazaret, saudara, kedua golongan itu sama-sama penting. Murid-murid adalah kader-kader yang harus melayani, mengorganisir, dan memimpin massa rakyat. Misi sesungguhnya membutuhkan kader-kader pelayan, organisator, dan pemimpin massa. Orang-orang banyak atau kelompok-kelompok massa rakyat menyimpan energi yang besar untuk perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Memiliki pengharapan dan semangat, mereka adalah ujung tombak perubahan yang akan menggelar festival rakyat jelata. Tetapi saudara, mereka perlu dilayani, diorganisir, dan dipimpin
agar dapat menyalurkan energi mereka dengan tepat demi perubahan yang sejati. Jika tidak, energi mereka akan terbuang percuma dan mereka akan kembali lelah dan telantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Matius 9 ayat 36. Di samping itu saudara, mereka, kelompok-kelompok massa rakyat, adalah sumber bagi calon-calon kader yang pada gilirannya akan memperkuat pelayanan, pengorganisasian, dan kepemimpinan menuju perubahan demi terwujudnya tatanan hidup yang baru yang dinamakan oleh Yesus Kerajaan Allah, yang tak lain dari pemerintahan Allah melalui Sang Mesias atas umat yang diselamatkannya. Syah dan kelompok-kelompok massa telah berhimpun di hadapan Yesus. Memandang orang-orang banyak atau tus okhlus itu, Yesus naik ke atas bukit. Ia bermaksud mengajar mereka. Saat laki-laki dari Nazaret duduk, murid-muridnya, hoi matetai autu, datang kepadanya. Jadi, dua golongan pengikut Yesus telah berhimpun, orang-orang banyak dan murid-muridnya, atau kelompok-kelompok masyarakat dan para kader. Semua menantikan perkataan laki-laki bersandal dari Nazaret yang telah kawentar di seluruh Syria itu. Membuka mulutnya, anoexasto stoma autu. Yesus mengajar mereka, edidaskein autus, baik massa rakyat maupun para kader sekaligus. Kita dapat membayangkan saudara, sebuah rapat umum di mana pemimpin besar revolusi akan berpidato menyampaikan sebuah manifesto. Apa sajakah yang akan disampaikan atau diajarkan oleh Yesus dari Nazaret kepada para pengikutnya? Hingga kini saudara, kader dan massa adalah dua unsur penting dalam pergerakan. Tidak terkecuali bagi gereja, komunitas murid Kristus. Kita perlu dalam tanda petik mencetak kader-kader pelayan, organisator dan pemimpin jemaat. Di aras pemerintahan gereja, mereka akan menjadi para penatua dan diaken yang bersama gembala jemaat tergabung dalam kemajelisan. Dalam konteks tritugas panggilan gereja, mereka adalah penggerak-penggerak persekutuan, diakonia, dan kesaksian. Dengan perkataan lain, mereka adalah penggerak-penggerak misi Kristus melalui gerejanya. Dalam konteks ini, kita mengerjakan pemuritan dan pembinaan. Massa, baik anggota maupun simpatisan, adalah sumber kader-kader. Bila dilayani, diorganisir dan dipimpin, atau pendeknya digembalakan dengan baik, mereka akan menjadi pendukung-pendukung dan ujung-ujung tombak misi yang efektif. Sebab mereka berada di latar dan di pasar, bertemu langsung dengan banyak orang dalam keseharian mereka. Dalam pada itu, kesadaran akan pentingnya kader dan massa mengharuskan kita untuk memiliki visi yang jelas, ajaran yang sehat, serta program dan pedoman aksi, pedoman pelayanan, pedoman misi yang tepat. Demi pemasyuran yang masif, berita tentang kerajaan Allah, dan seruan pertobatan. Demi pelayanan yang oleh kuasa Roh Kudus merangkul dan membebaskan banyak orang. Terpujilah Allah. Amin.